Boiler. Boiler atau kettle biasanya terbentuk bejana tertutup atau bertekanan yang terbuat dan baja. Fungsinya adalah untuk mentransfer panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar padat, cair atau gas pada air dan akhirnya air tersebut berubah menjadi uap. Proses penguapan merupakan proses perubahan molekul-molekul air menjadi molekul-molekul uap yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Bila air diletakkan beberapa tetes di atas keping logam, maka molekul-molekul air tersebut akan bergerak bebas ke sana kemari dengan kecepatan tertentu atau VO. Tetapi molekul-molekul air tersebut tidak akan dapat lepas satu sama lain karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul-molekul air itu sendiri. Temperatur di mana molekul-molekul air itu berubah menjadi uap. Fungsi boiler di pabrik. Boiler digunakan untuk mentransfer panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar padat, cair atau gas pada air dan akhirnya air tersebut berubah menjadi uap dan uap tersebut akan disuplai ke stasiun yang membutuhkan antara lain untuk menggerakkan turbin dan proses perebusan buah di PT Lambang Bumi Perkasa. Pemakaian boiler di pabrik. Berapa boiler yang digunakan? Apa jenis boiler? Pemakaian boiler di pabrik dipakai buat menggerakkan turbin dan memenuhi kebutuhan proses. Jumlah boiler 1 boiler atau match. Jenis boiler water tube boiler, kapasitas 30.000 kg per hour. Boiler model BMMWT 30-34, tahun perakitan 2015. HT pressure 5100 kPa, design pressure 3400 kPa, steam outlet superheated steam. Boiler serial nomor BMWT 0448. Boiler yang termasuk dalam golongan ini, air disirkulasikan ke dalam pipa yang dikelilingi oleh nyala api dan gas panas dan luar pipa. Konstruksi pipa yang dipasang dalam boiler dapat tegak lurus dan dapat berbentuk miring atau tergantung dan jenis boilernya. Pipa-pipa yang lurus dipasang secara paralel di dalam boiler, dihubungkan dengan dua buah drum, yaitu drum atas dan bawah, dan drum tersebut berhubungan dengan header yang dipasang secara horizontal di bawah susunan pipa. Susunan pipa antara header dengan header atau drum mempunyai kemiringan tertentu. Hal dimaksudkan agar dapat mengatur sirkulasi air dan uap di dalam pipa. Ini merupakan gambar water tube boiler. Ini gambar boiler pipa air. Ini gambar boiler match water tube. Spesifikasi boiler. Merek boiler match SDN-BHD. Tipe water tube model BMWT 30-34 ESA. No seri 2010 81 WTB 90. Tahun pembuatan 2015. Kapasitas 30.000 kg per hos. HT pressure 5100 kPa. Design pressure 3400 kPa. Steam outlet superheated steam. Boiler serial no BMWT 0448. Bagian-bagian boiler dan fungsinya masing-masing dari gambar boiler. 1. Ruang pembakaran. Ruang bakar pertama berfungsi sebagai ruang pembakaran dari bahan bakar, yaitu fiber dan seal. Sebagian gas panas hasil pembakaran diterima langsung oleh pipa-pipa air yang terdapat dalam ruang tersebut. Ruang bakar kedua. Ruang bakar kedua merupakan ruang gas panas yang diterima dari ruang bakar pertama. Dalam ruang bakar ini, sebagian panas dari ruang bakar diterima oleh pipa air dari atas ke drum bawah. Dalam ruang bakar pertama, udara yang dibutuhkan untuk pembakaran ditiupkan oleh primary air fan dan secondary air fan melalui lubang kecil pada fire grate dan lubang di sekeliling dinding ruang bakar. Sedangkan pada ruang bakar kedua, udara dihisap oleh induced draft fan sehingga terjadi aliran udara dari ruang bakar pertama menuju ruang bakar kedua.
Ini merupakan gambar dari ruang bakar. Drum atas. Upper drum berfungsi sebagai penampung uap. Pada upper drum dilengkapi dengan sistem separator atau sekat-sekat penekan butir-butir air yang berfungsi untuk memisahkan uap dan air sehingga air tidak terbawa masuk pada pipa. Gambar dari drum atas. Pipa superheater. Uap basah hasil penguapan di drum atas mempunyai suhu 180 derajat Celcius. Belum dapat digunakan untuk turbin uap. Oleh karena itu, perlu pipa superheater untuk pemanas lebih lanjut dan uap basah menjadi uap kering yang bersuhu 240 derajat Celcius. Drum bawah. Lower drum berfungsi sebagai tempat penampungan air yang dipanaskan dalam pipa-pipa. Karena adanya perbedaan suhu, air dengan suhu yang lebih tinggi akan memiliki massa jenis yang lebih rendah sehingga dapat mengalir secara alami naik pada pipa reserve. Pipa-pipa. Pipa-pipa dalam boiler memiliki fungsi utama sebagai tempat pemanasan air. Pipa-pipa air dalam boiler dibagi menjadi dua, yaitu pipa riser yang menghubungkan header depan, belakang, samping kanan dan kiri dengan drum atas. Pipa down corner yang menghubungkan drum atas dan drum bawah. Gambar dari pipa-pipa air. Penampung abu atau ashopper. Ashopper merupakan unit penampung abu yang terikut dalam udara panas hasil pembakaran. Di dalam ashopper terdapat multicyclone yang berfungsi menangkap abu sehingga jatuh ke bawah dan tidak terikut dalam udara. Ini gambar dari multi-cone dust collector. Cerobong asap atau chimney. Chimney merupakan cerobong tempat keluarnya gas sisa pembakaran dan dari ruang bakar yang dihisap oleh induced draft fan. Temperaturnya 360 sampai 380 derajat Celcius. Berikut gambarnya. Blow down valve atau katup penguras. Continuous blow down valve. Fungsinya membuang air yang mengandung endapan yang dapat menimbulkan kerak. Dilakukan secara terus-menerus. Pengambilan melalui pipa dari upper drum. B. Extraction blow down valve. Fungsinya membuang air kettle secara normal atau TDS, total dissolved solid. Pengambilan melalui pipa dari lower drum. Berikut gambar dari blow down valve. Shoot blower. Uap didapat dari superheater dan tekanan uap diatur dengan menggunakan keran. Ketika keran dibuka, uap langsung mengembus membersihkan deposit abu pada ruang bakar dan pipa-pipa. Ini gambar dari shoot blower. Cara kerja boiler. Gelembung uap yang lebih ringan dan terbentuk di dalam pipa-pipa melepaskan diri dari logam panas, kemudian naik menuju permukaan. Pemasukan air pengisi kettle dipusatkan melalui upper drum dan drum atas. Air disirkulasikan ke drum bawah atau lower drum dari seluruh header. Di sekeliling ruang bakar dipasang pipa-pipa penguap atau pemanas disebut dinding pipa, well tube. Pipa-pipa ini dihubungkan antara header dengan drum atas sehingga air yang terkumpul di seluruh header akan menguap. Dari uap langsung terkumpul di drum atas. Demikian juga di antara lower drum dan upper drum dipasang pipa-pipa penguap yang memenuhi ruangan steam generating tube, sehingga air di lower drum akan diuapkan oleh pipa ini dan uap langsung terkumpul atau mengalir ke upper drum. Dan perbedaan berat jenis uap clan campuran uap air dalam pipa yang dipanasi dibandingkan dengan air yang dipanaskan di pipa penyalur atau down corner. Begitu air dipanaskan dalam generating tube, gelembung uap terbentuk dan campuran uap dan air yang dipanaskan naik karena berat air dan down corner mendesak campuran uap dan air tersebut ke atas yang menyebabkan terjadi sirkulasi. Instrumentasi lever air dan temperatur boiler. Alat instrumentasi
Yang pertama pada sistem kontrol air ini adalah level transmitter atau LT. Fungsi alat ini adalah untuk mengukur ketinggian air dalam steam drum dan melaporkan hasil pengukurannya kepada controller. Hasil pengukuran ini kita sebut dengan instrumen signal. Pada contoh di sini tipe signal yang digunakan adalah sinyal pneumatik atau udara bertekanan yang dialirkan melalui pipa tubing metal ataupun plastik. Semakin tinggi level air dalam drum, maka semakin tinggi tekanan udara yang diberikan kepada tinggi transmitter. Karena tinggi transmitter yang digunakan jenisnya adalah pneumatik, sumber udaranya harusnya lah yang bersih dan kering. Bisa dilihat pada gambar tulisan ice yang berada di posisi bagian atas meter, artinya adalah air supply. Pneumatik sinyal yang didapat oleh level transmitter selanjutnya diteruskan untuk diumpankan menuju controller. Fungsi dari controller ini adalah untuk membandingkan antara sinyal pneumatik level transmitter dengan set point yang sudah dimasukkan oleh operator. Kemudian controller akan menghasilkan sinyal output yang akan diumpankan kepada kontrol valve untuk membuka atau menutup atau menambah jumlah aliran air untuk menjaga aliran air supaya level air tetap terjaga pada nilai set point yang sudah ditentukan. Seperti halnya juga transmitter, controller juga bekerja sepenuhnya menggunakan udara bertekanan. Artinya output controller pun adalah sinyal variabel udara bertekanan. Pada saat controller bekerja dalam keadaan mode otomatis, dia akan menggerakkan kontrol valve pada posisi apapun untuk tetap menjaga level steam drum pada posisi konstan. Kalimat pada posisi apapun artinya hubungan antara output sinyal controller, sinyal proses variabel, dan sinyal set point akan terlihat rumit. Apabila controller merasakan level steam drum berada di atas set point, maka control valve akan bekerja supaya level bisa turun kembali. Sebaliknya, jika controller merasakan level steam drum berada di bawah set point, maka control valve akan bekerja supaya level bisa naik kembali. Artinya, secara praktis bisa dikatakan signal output controller berbanding lurus dengan fungsi dari suatu beban dalam proses. Peralatan atau mesin lain yang membantu dalam operasi boiler. 1. Port draft fan, fungsinya sebagai penghembus udara dari luar kettle dan dihembuskan ke dalam ruang pembakaran. 2. Induced draft fan, fungsinya untuk menghisap gas asap dari ruang pembakaran dan membuangnya melalui cerobong asap. 3. Secondary air fan. Secondary air fan atau kipas udara sekunder fungsinya untuk menghembuskan udara pembakaran sekunder pada level di atas proses pembakaran primer sekeliling dapur kettle, dengan harapan agar pembakaran menjadi lebih sempurna. Pompa umpan, untuk memberi umpan air dari pit tank ke upper drum boiler. Berikut gambar dari pompa umpan. Turbin uap, turbin yang digunakan oleh PT Lambang Bumi Perkasa merupakan turbin yang berupa poros bersudu, contoh impeller, yang digerakkan oleh steam dari boiler untuk menggerakkan poros alternator. Berikut gambar dari turbin uap. Alur distribusi uap baru dan uap bekas atau diagram steam balance. Inilah gambar dari diagram steam balance. Alur kegiatan dalam proses pengoperasian stasiun boiler. Pengoperasian kettle uap. 1. Pemanasan awal. Keran uap induk tertutup, keran buang udara drum dan superheater terbuka, damper ID fan terbuka, bahan bakar dalam dapur cukup, api tidak sampai padam, pemanasan kontinu tekanan 2-4 kg per cm persegi dan tetap dijaga oleh operator. 2. Persiapan operasi. Periksa atau yakinkan bahwa semua peralatan berfungsi dengan baik. Periksa persediaan air umpan cukup. Usahakan tangki air pengisi selalu penuh dan siapkan bahan bakar secukupnya. 3. Pengoperasian. Lakukan dengan tertib, berurutan dan berlahan-lahan. Hidupkan ID fan. Pada saat start damper tertutup, buka perlahan-lahan atau bertahap. Hidupkan full feeder, rotary feeder, kemudian ID fan dan SA fan. Pengisian bahan bakar
bertahap sehingga pembakaran awal bisa sempurna, asap tidak hitam. Naikkan tekanan secara bertahap 1-2 kg per cm persegi per menit. Kemudian buka keran uap induk pada tekanan kurang lebih 5 kg per cm persegi. Tutup keran udara drum dan superheater. Naikkan tekanan sampai dengan tekanan kerja. Hidupkan pompa air pengisi kettle. Hentikan operasi. Hentikan pengisian bahan bakar. Matikan dengan berurutan perlahan-lahan SA fan, FD fan, kemudian full FD fan dan feeder modulator. Setelah kurang lebih 10 menit, matikan ID fan. Buka keran udara drum dan superheater. Tutup keran uap induk tekanan 5 kg per cm persegi. Bersihkan abu lorong dalam dapur dan ashopper. Periksa lever air cutter 3/4 pada gelas juga. Matikan pompa air pengisi. Pemanasan boiler dan kebersihan instalasi lingkungan kerja. Tindakan emergensi pada saat boiler tekor air. Tutup semua keran outlet. Masukkan bahan bakar boiler di stop. Matikan semua blower yang ada. Tarik bahan bakar atau api di dalam dapur boiler. Tutup keran steam induk. Periksa lever air feed water tank. Periksa pompa dairator. Periksa feed water pump. Periksa regulator level air. Periksa pipa air pengisi. Periksa pada drum atas atau gelas penduga. Lalu kegiatan dalam proses start dan menghentikan stasiun boiler. A. Prosedur startup boiler. Masukkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Nyalakan bahan bakar. Naikkan circuit breaker ke posisi on. Setelah nyala merata, hidupkan induct draft fan atau IDF. Hidupkan secondary fan atau shaft bahan bakar dimasukkan cukupnya. Naikkan tekan steam secara perlahan-lahan. Buang steam kondensat sebelum membuka keran utama boiler tertutup. B. Prosedur mematikan boiler. 1. Stop bahan bakar masuk dalam boiler. Tutup keran utama. Matikan secondary air fan. Matikan draft fan. Matikan induct draft fan. Turunkan circuit breaker pada posisi off. Keluarkan sisa bahan bakar dan abu. Jaga ketinggian level air. Cara pemeliharaan dan perawatan boiler. 1. Perawatan pada saat boiler beroperasi. Melakukan pengecekan dan pengontrolan setiap hari pada seluruh boiler. Mengisi boiler dengan air umpan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena dengan mengisi boiler dengan air umpan atau feed water sesuai yang dipersyaratkan akan mengurangi endapan dan kerak. Jika endapan dan kerak terlalu tebal, maka mengganggu proses penyaluran panas dari dinding pemanas menuju air serta mengurangi efisiensi boiler. 2. Melakukan pemeriksaan pompa pengisi air umpan. Apakah pompa bekerja dengan baik atau tidak, serta pengontrolan air umpan boiler dijaga dengan kapasitas yang telah ditentukan. 3. Memeriksa saluran air umpan dari sumbatan atau kotoran yang akan menghalangi jalannya aliran air umpan. 4. Menggunakan bahan bakar dengan kualitas yang baik sehingga proses pembakaran akan berlangsung dengan baik dan sempurna. 5. Safety valve dijaga dan disetting sesuai dengan standar yang ditentukan. Perawatan boiler pada saat boiler beroperasi ini dapat berupa perawatan harian, mingguan, dan bulanan. Tujuan dilakukannya perawatan pada saat boiler beroperasi ini untuk memastikan bahwa boiler dapat dipastikan berjalan dengan aman dan efisien. Perawatan pada masa boiler uap tidak beroperasi. Perawatan boiler di sini berarti perawatan yang dilakukan pada saat boiler tidak beroperasi. Biasanya berupa minor overhaul ataupun major overhaul yang merupakan perawatan tahunan. Perawatan boiler berkala. Perawatan sistem berkala ini meliputi perawatan harian, perawatan mingguan, perawatan bulanan, perawatan tahunan yang dilakukan pada suatu unit boiler. Perawatan harian adalah perawatan yang dilakukan setiap hari pada saat boiler beroperasi. B. Perawatan mingguan adalah perawatan yang dilakukan setiap seminggu sekali hari pada saat boiler beroperasi. Perawatan bulanan sebulan sekali pada saat boiler beroperasi. Adapun yang dilakukan adalah perawatan bulanan, yaitu setiap perawatan yang dilakukan setiap bulan sekali yang mengecek seluruh bagian boiler. D. Perawatan quarterly
Perawatan yang dilakukan 6 bulan sekali dengan memeriksa bagian-bagian mesinnya, kelistrikannya, dan perlengkapan pembakaran. Perawatan tahunan. Perawatan tahunan adalah perawatan yang dilakukan setiap setahun sekali dan tahunan dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja untuk memperoleh surat izin operasi boiler. Angka pengawasan atau parameter kinerja boiler. Angka pengawasan atau parameter kinerja boiler. Tekanan 20-21 kg per cm kubik. Temperatur uap 325 derajat Celcius. Temperatur dapur 700-800 derajat Celcius. Artinya kerja boiler akan menghasilkan uap yang sesuai dibutuhkan apabila parameter-parameter ketentuannya dijaga pada posisi lever tersebut. PT Lambang Bumi Perkasa memiliki ketentuan lever tersendiri untuk mencukupi jumlah uap yang dihasilkan oleh boiler. Problematika yang ada pada boiler. Permasalahan pada boiler dan cara mengatasinya. 1. Bahan bakar tersendat. 2. Low water level. Cara mengatasi problematika yang terjadi. 1. Apabila terjadi kerusakan alat pada sistem pengolahan yang terjadi, pabrik berhenti mengolah dan suplai bahan bakar ikut terhenti. Yang dilakukan agar boiler tetap berjalan, suplai bahan bakar berupa fiber dilakukan secara manual menggunakan loader dan menggunakan cangkang. 2. Jika level air tidak terlihat pada gelas penduga setelah pengisian, segera hentikan feed pump atau memempakan air ke dalam boiler dapat menyebabkan kerusakan yang lebih luas pada drum dan pipa. Hentikan semua fan dan pembakaran. Tarik keluar bahan bakar dari ruang pembakaran. Isolasi boiler dan tutup main stop valve serta auxiliary valve secara bersamaan.